Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Hayu Rahma Handayani, nomor NIM 29 dari jurusan Pendidikan Teknik Boga A 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang aflatoksin, implikasi pada kesehatan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu Aspergillus species mempengaruhi kesehatan manusia dan hewan secara langsung dan tidak langsung dengan dampak ekonomi yang signifikan pada masyarakat. Tanaman yang penting secara ekonomi seperti jagung, beras, biji kapas, kacang tanah, dan rempah-rempah, semuanya rentan terhadap kontaminasi aflatoksin. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencegah kontaminasi aflatoksin dan mendetoksifikasi aflatoksin dari bahan pangan dan pakan supaya tidak membahayakan kesehatan. Materials and Method. Pada presentasi ini, kita akan membahas beberapa hal mengenai definisi aflatoksin, kontaminasi aflatoksin dalam hasil panen dan bahan pangan, aflatoksikosis, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi aflatoksin, dan metode penentuan toksisitas dan potensi aflatoksin. Definisi aflatoksin. Aflatoksin adalah zat beracun yang dihasilkan oleh jenis jamur kapang yang ada di seluruh dunia. Aspergillus sp adalah penghasil utama aflatoksin. Pada gambar sebelah kanan dapat kita lihat contoh dari Aspergillus, yaitu Aspergillus parasiticus dan Aspergillus flavus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kontaminasi aflatoksin dalam hasil panen dan bahan pangan. Ada beberapa hasil panen dan bahan pangan yang rentan terkena kontaminasi dari aflatoksin. Yang pertama yaitu serealia, yang kedua adalah susu, yang ketiga kacang-kacangan, yang keempat daging, dan yang kelima rempah. Nah, karena beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aflatoksin, beberapa negara telah memiliki peraturan yang mengatur tentang batas maksimum kandungan aflatoksin yang diizinkan untuk terdapat di dalam bahan makanan. Pada tabel 1 dapat kita ambil contoh, negara United Kingdom memberikan limit 2 hingga 12 mg per kilogram aflatoksin pada beberapa produk makanan seperti kacang-kacangan, buah fig, dan beberapa produk turunannya. Kemudian, untuk negara Jepang memberikan limit 10 mg per kilogram aflatoksin pada semua bahan makanan. Ada beberapa alasan mengapa jumlah kandungan aflatoksin di dalam bahan makanan harus dibatasi. Yang pertama, karena aflatoksin diketahui memiliki efek karsinogenik. Maksud dari karsinogenik ini adalah aflatoksin dapat memicu munculnya kanker di dalam tubuh. Yang kedua, aflatoksin memiliki toksisitas, artinya dapat menimbulkan kerusakan di dalam tubuh. Dan yang ketiga, pada beberapa spesies binatang, aflatoksin diketahui bisa menyebabkan sirosis, karsinoma hati, nekrosis akut, dan berpotensi mengganggu sistem kekebalan tubuh. Dan tidak ada binatang yang kebal dengan efek toksisitas akut dari zat beracun ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa aflatoksin tidak hanya berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, tapi juga berbahaya bagi kesehatan hewan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aflatoksikosis. Aflatoksikosis ini merupakan penyakit atau keracunan yang disebabkan karena memakan bahan pangan yang tercemar aflatoksin. Aflatoksikosis ini dapat terjadi pada manusia dan hewan. Cara penularannya yaitu dari bahan pangan yang terkontaminasi kepada manusia atau pakan yang terkontaminasi kepada hewan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi aflatoksin. Ada beberapa faktor yang menyebabkan aflatoksin dapat terbentuk di dalam suatu bahan pangan atau pakan. Faktor yang pertama yaitu karena
Beberapa Aspergillus spesies secara umum menghasilkan aflatoksin pada suhu optimal 25 hingga 32 derajat Celcius. Faktor yang kedua, karena kadar air sedikit di atas 12 hingga 16%. Dan yang ketiga, kelembapan relatif 85%. Metode penentuan toksisitas dan potensi aflatoksin. Menurut Ames et al. Tahun 1990, hanya dioksin yang secara signifikan melebihi AFB1 dalam potensinya. Menggunakan TD50, parameter A aflatoksin B1 1000 kali lebih kuat sebagai karsinogen jika dibandingkan dengan benzopiren. IARC telah mengklasifikasikan aflatoksin sebagai karsinogen grup 1 dan lebih dari 6.000 Ng dianggap menyebabkan toksisitas akut. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan kandungan aflatoksin dari dalam bahan pangan. Cara-cara ini terbagi ke dalam beberapa metode, baik secara kimia, fisika, maupun secara biologi. Baiklah, metode yang pertama yaitu dengan dekontaminasi aflatoksin dari pakan ternak, termasuk penggunaan bahan pengikat seperti lempung zeolit dan aluminosilikat. Cara yang kedua yaitu dengan blending. Blending adalah metode yang didasarkan pada pencampuran bahan yang terkontaminasi dengan bahan yang tidak terkontaminasi pada rasio yang diinginkan berdasarkan tingkat kontaminasinya. Cara yang ketiga yaitu dekontaminasi aflatoksin menggunakan mikroba seperti Bacillus, Lactobacilli, dan Pseudomonas. Cara ini merupakan salah satu strategi pengendalian secara biologis. Flavobacterium aurantiacum B184 dilaporkan menghilangkan aflatoksin dari media cair. Cara yang keempat yaitu menggunakan metode adsorpsi sederhana. Menggunakan mikroba mati juga digunakan untuk menghilangkan aflatoksin. Results and discussions. Dari jurnal dan presentasi yang telah disampaikan, kita dapat memperoleh beberapa hasil, di antaranya dampak ekonomi dari kerugian akibat kontaminasi aflatoksin pada tanaman dan ternak memiliki pengaruh secara langsung. Dan yang kedua yaitu penghilangan aflatoksin dilakukan terutama dengan metode fisik, kimia, dan biologis. Kesimpulannya yaitu pengendalian lingkungan terhadap spora Aspergillus dan Conidia diperlukan untuk menghindari alergi dan infeksi yang kompleks karena spora jamur, khususnya spora Aspergillus. Yang kedua, Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus adalah dua spesies utama produsen aflatoksin yang mencemari berbagai tanaman yang penting secara ekonomi di seluruh dunia. Aflatoksin adalah tantangan utama untuk kehidupan yang berkualitas. Metode baru dan terjangkau diperlukan untuk mendeteksi aspergilli yang penting pada tanaman pertanian dan agrifeed. Pemahaman yang lebih baik tentang resistensi inang, interaksi patogen inang, dan wawasan tentang mekanisme biologi jamur ini akan memberikan metode baru dalam pengendalian dan pengelolaan aflatoksin. Lebih lanjut, ini juga akan membantu eksplorasi polycatides baru yang digunakan manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tuliskan di dalam kolom komentar. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.